Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan yang akan dipresentasikan oleh anggota kami yaitu Priyadana Suraryansyah, Dani Febriansyah, dan Adinda Atasya. Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sumber hukum material hukum ketenagakerjaan ialah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan harus merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber formil hukum ketenagakerjaan yaitu 1. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. 2. Peraturan lainnya. Peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau keputusan yang bersifat khusus ein milik. Ketiga, kebiasaan paham yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum hanyalah undang-undang sudah banyak ditinggalkan sebab dalam kenyataan tidak mungkin mengatur kehidupan masyarakat yang begitu kompleks dalam suatu undang-undang. Keempat, perjanjian-perjanjian merupakan peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya. Kelima, traktat ialah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Subjek dan objek hukum ketenagakerjaan. Pertama, pekerja. Pekerja adalah semua orang yang bekerja kepada siapa saja, baik itu kepada perorangan, kepada badan hukum, atau badan lainnya, dengan menerima imbalan atau upah dalam berbagai bentuk apapun. Kedua, pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan pemberian imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Ketiga, organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasib. Objek hukum ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang menjadi tujuan diberlakukan hukum ketenagakerjaan. Yang menjadi objek hukum perburuan adalah 1. Sanksi hukum, 2. Ganti rugi. Hubungan kerja yang diatur. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sahnya perjanjian harus memenuhi syarat yang diatur secara khusus pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan perjanjian kerja dibuat atas dasar: pertama, kesepakatan kedua belah pihak; kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Outsourcing. Outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar atau outsource provider. Kelebihan outsourcing, perusahaan bisa fokus kepada aktivitas bisnis utama atau key activity. Perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas tunjangan makan, bahkan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan. Kompetensi perusahaan alih daya biasanya lebih bagus di bidangnya karena itu adalah kekurangan outsourcing. Jika kontrak kerja jangka pendek butuh waktu lagi untuk rekrut pegawai. Membutuhkan sistem keamanan yang ketat jika ingin data terjaga dengan baik. Ketergantungan terhadap sistem outsourcing, namun
kembali lagi tergantung kesepakatan antara perusahaan terhadap penyedia jasa alih daya. Rahasia perusahaan rentan bocor apabila menempatkan tenaga outsourcing di bagian pekerja yang bersifat rahasia. Kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek karena perlu masa transisi untuk penyesuaian kembali dan peralihan tugas. Pengupahan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja. Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah terdiri atas komponen-komponen. Pertama, upah pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Kedua, tunjangan pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Ketiga, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK, pemutusan hubungan kerja, adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Di dalam Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Klaster Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.